Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat sahabat Asupan dimanapun berada. Kembali lagi kita dalam bincang sehat pada pagi hari ini. Materi yang kita bahas pagi hari ini adalah mengenai lupus. Sebelumnya perkenalkan saya Santi dengan host dan di samping saya yaitu narasumber dengan Dr. Feni. Rumah Sakit Asupan itu sendiri member dari DKA Hospital yang dimana terletak di Jalan Raya Karawang Bekasi, KM 30 Desa Bojongsari, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi. Rumah Sakit Asupan itu sendiri sudah masuk ke tipe C dengan 104 bed yang dimiliki oleh beberapa spesialis, yaitu spesialis penyakit dalam, spesialis kandungan, spesialis bedah, dan spesialis anak. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membahas materi pada pagi hari ini, yaitu mengenai lupus. Selamat pagi dokter. Pagi Santi. Oke, gimana dok? Kabar hari ini sehat? Alhamdulillah. Bagaimana untuk rekan-rekan semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Amin, amin. Ini ya dok, yang ingin saya tanyakan, kalau untuk masyarakat sekitar kan sudah tahu nih masalah tentang penyakit lupus. Nah untuk lupus itu sendiri, itu apa sih dok sebetulnya? Jadi lupus itu sebenarnya penyakit autoimun, penyakit autoimun yang bersifat kronis atau lama. Jadi lupus itu suatu penyakit peradangan yang dapat menyerang berbagai organ di tubuh kita, ya seperti kulit, sendi, ginjal, bahkan sampai otak. Ya. Jadi yang memang diserangnya itu memang sistem imun yang mana pada orang normal seperti kita ya itu sistem imunnya itu menjaga tubuh kita dari infeksi atau cedera. Tapi kalau orang yang sudah terkena lupus, sistem imunnya itu sendiri justru menyerang sel-sel jaringan bahkan organ yang sehat yang tadinya tidak sakit menjadi sakit. Gitu. Berarti cukup mengkhawatirkan juga ya dok ya untuk penyakit lupus itu sendiri ya. Oke. Sebenarnya lupus itu sendiri singkatan dari SLE ya. Yang SLE kali apa itu? Itu kepanjangan dari sindroma lupus eritematosus. Jadi orang bilang lupus, SLE itu sebenarnya sama. Nah, untuk penyebabnya utama itu sendiri itu apa dok? Penyebab utamanya dari penyakit lupus. Iya betul. Kalau penyebabnya sih sebenarnya sampai sekarang itu belum diketahui. Cuman dari berbagai penelitian penyebabnya itu yang paling pertama itu faktor genetik ya. Faktor genetik sama lingkungan. Lingkungan di sini maksudnya bukan cuaca pun enggak. Cuman faktor lingkungan itu di sini berupa tingkat stres sih. Makanya lupus itu sebenarnya banyak terjadi pada wanita-wanita reproduktif ya. Gitu. Nah, untuk reproduktif itu harus yang aktif kan atau yang bagaimana? Enggak, jadi kisaran umur di 25 sampai 45 tahun yang belum menopause sebenarnya. Jadi faktor hormon juga sebenarnya di sini juga mempengaruhi sih. Iya, bukan berarti laki-laki di sini tidak bisa terkena lupus enggak. Cuma dari penelitian memang banyaknya lebih ke wanita. Berarti untuk siapa saja yang bisa terkena lupus berarti lebih cenderung ke wanita ya? Benar sekali. Kalau untuk anak-anak itu sendiri bisa? Bisa, karena lupus itu sendiri kan bagiannya ada 4 ya. Bagian-bagian lupus yang salah satunya itu lupus yang terjadi dari lahir, namanya neonatal lupus. Berarti dari sejak lahir bayi pun bisa? Iya, cuma ada screeningnya lagi nanti. Berarti itu nanti akan di screening lagi ya? Screening bayi sehat. Nah, kalau untuk mendeteksi penyakit lupus itu kapan dok? Kita bisa mendeteksi bahwa oh kita nih kena lupus nih gitu. Oh gitu. Gejalanya berarti ya. Kalau gejala itu sendiri sebenarnya banyak banget ya Bu ya. Jadi sebenarnya kayak kita timbul gejala ruam di kaki atau di kulit, di tangan, itu jangan dianggap sepele. Bukan berarti cuma kemerahan doang ini enggak. Jadi itu bisa gejala dari lupus yang sifatnya menetap ya, bukan berarti sehari 2 hari merah-merah terus kita bilang ini lupus. Enggak. Yang sifatnya menetap berulang, diikuti dengan kaku-kaku sendi, diikuti dengan sering mudah lelah, sering ngantuk, lemes, ya atau aktivitasnya jadi berkurang, itu biasanya penyebabnya bisa lupus. Ketika penyakit itu berlangsung lama, tumbuh, nah kita bisa mungkin langsung screening, kita berobat ke spesialis penyakit dalam dulu ya, nanti kita lanjutkan dengan pemeriksaan penunjang yang mengarah ini lupus atau enggak, ini screening autoimun atau enggak gitu. Jadi untuk sahabat Asovan yang merasa memiliki gejala-gejala yang disampaikan oleh Dr.
ini, bisa langsung konsultasi ke Rumah Sakit Asofan dengan dokter spesialis penyakit dalam, yaitu dengan Dokter Ari. Oke dok, kita lanjut ya dok ya. Nah, untuk gejala penyakit lupus ini dok, biasanya itu dia tumbuh di anggota tubuh mana saja ya dok? Untuk gejala penyakit lupus itu banyak ya, Bu. Hampir seluruh anggota tubuh bisa terkena ya. Pertama mulai dari rambut, ya, keluhannya rontok. Bukan enggak kita sisir rontok sedikit, itu enggak. Itu ada kriterianya lagi ya. Ketika kita menyisir rambut pakai tangan itu udah rontok satu genggam itu udah lebih baik periksa. Yang kedua ruang di dekat hidung Kulit sama, ya? iya, dekat hidung sama pipi ya, yang sering kita sebut butterfly pass. Jadi seolah kita kayak pakai make up, padahal enggak. Gejalanya itu memang alami ya. Jadi ketika kita kena sinar matahari, paparan sinar matahari, atau kita ada faktor pencetus seperti stres, pikiran, itu otomatis munculnya. Kemudian kaku sendi itu yang dialami pertama bisa tangan, ya, kaku, lutut, pinggul, sampai bahkan rahang. Rahang itu ketika kayak kita krismus, jadi nggak bisa buka mulut, jadi enggak. Bahkan buat nyuap makanan masuk mulut tadi itu udah nggak bisa. Ya, jadi itu harus diwaspadai banget. Selanjutnya, apalagi organ dalam seperti jantung, cemas yang berlebihan, itu juga salah satu penyebab dari lupus. Dari jantung kita turun ke bawah lagi, ginjal, produksi urin, kencing yang sedikit. Jadi memang seluruh organ tubuh dari atas sampai ke bawah bisa diserang oleh lupus. Berarti untuk penyakit lupus itu sendiri kita bisa kategorikan penyakit yang cukup jahat ya dok ya? Iya, benar. Jadi kita memang harus hati-hati sekali ya untuk sahabat Asofan yang ada di rumah. Nah, kalau untuk penyakit lupus itu sebetulnya bisa sembuh atau ini penyakit yang akan permanen dok, berlaku untuk seumur hidup dok? Kalau sembuh sih enggak, Bu, karena memang ini penyakitnya menakut ya, kronis. Jadi kategori sembuh itu sendiri, jadi memang bersifat sementara. Berarti itu obat berlaku seumur hidup ya dok ya? Ya. Seperti penyakit-penyakit lainnya yang mungkin orang-orang tahu itu penyakit gula, penyakit kolesterol itu kan mereka obatnya seumur hidup semua. Karena itu sama-sama dalam satu kategori penyakit kronis sih, Bu. Nah, untuk pengobatannya itu sendiri itu seperti apa ya dok ya? Jadi kalau pengobatannya itu sendiri sebenarnya tergantung gejala sih, ya, simptomatis. Namun tetap ada obat yang untuk sistem imunnya tetap ada. Itu yang harus dikonsumsi setiap hari. Tapi ketika untuk anti nyeri, terus kemudian untuk hormon penumbuh rambut itu sesuai gejala aja. Ketika udah membaik ya berarti di stop gitu. Tidak perlu pakai penurunan dosis, nggak perlu. Nah, mungkin sahabat Asofan yang ada di rumah, mungkin dokter bisa menjelaskan nih apa ya namanya saran-saran untuk sahabat-sahabat yang ada di rumah supaya kita nih sebagai masyarakat awam supaya tidak bisa terkena penyakit lupus. Mungkin dokter ada saran-saran mengenai makanan kah atau pola hidup yang seperti apa? Gimana? Kalau dari saya buat saran-sarannya buat sahabat sehat ya. Yang pertama, kita harus bisa mengontrol stres ya. Apabila kita ada stresor yang ada masalah, kita harus bisa mengatasinya dengan cara-cara positif, hal-hal positif. Yang kedua, bagaimana sih pola hidup sehat? Yang pertama mulai dari makanan ya Bu ya. Makanan cepat saji itu udah mulai dikurangi karena yang namanya faktor makanan sedikit banyak juga mempengaruhi kesehatan kita. Di luar resiko genetik, faktor yang bisa kita hindari sebaiknya kita hindari. Ya, Oke, cukup jelas ya sahabat Asofan. Jika sahabat Asofan mengalami gejala-gejala yang sudah disampaikan tadi oleh narasumber kami kita, atau mempunyai gejala lainnya, bisa konsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam kami, yaitu dengan Dokter Ari Sudibrata, yang dimana jadwal praktek beliau di hari Senin hingga Jumat mulai pukul 15 hingga 17 dan di hari Sabtunya mulai pukul 9 pagi hingga jam 11 siang. Cukup sekian bincang sehat sore hari ini ya dok ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin ke depan kita akan kembali dalam bincang sehat dengan materi yang berbeda dengan sahabat Asofan yang ada di rumah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dedikasi sepenuh hati.